Oke, halo, balik lagi di materi update program Reset Energi Kerezekian. Kali ini saya mau mengupdate materi yang mungkin udah beberapa teman-teman tunggu. Lumayan lama ya kira-kira ya nunggunya. Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin ada beberapa teman-teman yang sebenarnya butuh banget materi ini, sehingga ada beberapa yang PM ke saya gitu buat, Mas, yang ini update-nya kapan nih gitu. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin saya juga sempat keskip juga gitu. Maksudnya saya masih punya hutang buat materi tentang ini gitu, tentang berdamai dengan hutang. Jadi punya hutang tentang materi hutang deh. Nah, jadi saya mohon maaf buat teman-teman semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang ngingetin itu untuk saya coba ngupdate materi ini. Paling saya langsung aja untuk materi berdamai dengan hutang ini sebenarnya ada rencana saya buat membreakdown satu persatu tentang masalah hutang ini ya. Cuma kayaknya harus banyak ada turunannya gitu. Jadi bisa jadi satu ekor tersendiri. Tapi kayak yang ini saya coba persimpel aja. Jadi biar di materi ini langsung to the point, poin-poinnya apa aja yang harus teman-teman jalanin untuk bisa berdamai dengan hutang. Gitu. Berdamai dengan hutang. Sebelum kita bisa berdamai dengan hutang, yang paling pertama tuh adalah kita harus tahu, kita harus sadar dulu hutang jenis apa yang sedang kita hadapin. Ada beberapa jenis hutang nih soalnya. Hutang pribadi, hutang bisnis, hutang limpahan. Hutang pribadi itu balik lagi juga hutang karena kebutuhan hidup atau hutang karena efek dari gaya hidup. Kalau hutang bisnis, ini hutang bisnis karena bisnis yang butuh modal besar sehingga jadi berhutang, atau bisnisnya ternyata tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan hutang. Atau ada juga yang dimana gagal partneran sama orang, bisnis sudah berjalan, partneran sama orang, akhirnya malah ditipu sama orangnya, akhirnya jadi hutangnya itu hutang bisnisnya jadi ditanggung sama Anda. Atau hutang limpahan dari orang tua, ya sebenarnya sama aja sih, kayak misalnya hutang orang tua atau hutang saudara atau apa gitu yang dilimpahkan ke Anda gitu bahasanya. Nah, ada beberapa jenis hutang ini, dan dari beberapa jenis hutang ini pun cara menyikapinya berbeda-beda gitu ibaratnya. Cuma tetap inti utamanya adalah dalam menghadapi hutang ini, agar teman-teman bisa berdamai, adalah teman-teman harus punya mental jangan baper. Itu salah satu kunci utamanya. Jadi jangan kebanyakan drama gitu. Kayak misalnya mungkin untuk beberapa orang yang saya kenal, bahkan saya ketahui gitu kan, karena dia gak pernah punya histori hutang dan gagal bayar atau kemampuan bayarnya di suatu waktu dia tersendat gitu, dia tuh jadi terlalu baper gitu. Jadi takut nanti malu, takut nanti dikatain orang, takut diomongin orang, takut dijudge nggak bener lah, apalah segala macam, takut nanti disamperin kolektor gitu. Ya itu semua adalah hal yang wajar gitu maksudnya. Ya kalau hutangnya mandet ya pasti resiko itu pasti ada gitu. Dan ketika resiko itu ada, ya kalau menurut saya ya teman-teman harus punya mental yang siap untuk nggak baper gitu, nggak usah diambil terlalu ambil perasaan gitu. Karena ketika teman-teman berhutang, resiko itu emang pasti ada, resiko gagal bayar, resiko bakal jadi dicap jelek,
bakal disamperin, bakal dicaci maki ketika teman-teman gagal bayar gitu, mau ke siapapun itu, mau ke bank lah, koperasi lah, mau ke pinjol apalagi gitu kan, mau ke teman saudara segala macam. Ya ketika teman-teman minjam uang itu, ketika teman-teman berhutang, pasti ada risiko di mana teman-teman bakal menghadapi itu. Jadi ya ketika teman-teman gagal bayar, jadi nggak usah kaget kalau reaksi yang bakal diterima adalah seperti itu. Dan juga nggak usah diambil pusing gitu, karena penilaian orang lain itu nggak, ketika Mas Dini atau Mbak dinilai, ih lu miskin banget, lu nggak bisa bayar utang lah, lu hidup lu lagi susah ya, gini-gini segala macam. Ya emang lagi susah, jadi nggak usah berusaha dilawan gitu. Jadi tetap realistis aja gitu kan. Kadang kan orang nggak mau kelihatan susah gitu hidupnya, maunya terlihat baik-baik saja, selalu berkecukupan, berkelimpahan. Ya salah satunya ya tadi saya bilang, jangan baper, dan juga ya jujur aja, memang kalau kita lagi susah nggak usah takut kelihatan susah gitu kan. Kalau ada orang menilai kita, lu lagi jatuh miskin ya, atau lu lagi jatuh susah ya, banyak utang nggak bisa bayar ya, ya emang realistisnya kita lagi nggak bisa bayar gitu kan, ekonomi kita lagi bermasalah. Nah itu yang harus punya rasa buat diterima gitu. Kalau tadi tuh jangan baper gitu ketika dikatain itu, ya emang lagi kayak gini kondisinya gitu, harus diterima gitu. Jangan dibantah bahasanya gitu. Dan ketika orang lain malah cuma ngomongin ngomongin kita karena nggak bisa bayar, ya gak usah dipeduliin juga gitu. Dalam artian ya, kalau apalagi sampai ada orang yang ngomel-ngomelin gitu kan, misalnya teman-teman berhutang, terus ada dari keluarga atau dari saudara yang malah ngomel-ngomelin gitu kan, kayak ngasih sosok bijak, ngasih nasihat gitu. Lagian sih pakai gini berhutang gini lah. Teman-teman tinggal balikin aja gitu. Ya emang kalau saya kesusahan uang, emang situ mau ngasih pinjam, mau bantuin saya, ngasih dengan cuma-cuma gitu. Nah itu teman-teman bisa ngelakuin itu gitu kan, Mas bisa punya bergain position lah gitu, buat coba fight kalau harga diri buat ngebela harga diri teman-teman juga gitu. Misalnya ada keluarga atau ada saudara yang malah menyalah-nyalahkan gitu kan, bukan memberi solusi tapi malah menyalah-nyalahkan tuh kan, biasanya momennya ada seperti itu. Ya kalau seperti itu ya tinggal diituin aja, dibalikin aja. Kalau sampai hal itu terjadi ya, maksudnya ya emangnya lu mau minjemin duit gue gitu kan, ibaratnya gitu. Ya satu kayak tadi saya bahas, masalah jangan baper, juga jangan merasa menolak gitu, menolak buat melihat realita keadaan kita. Kalau memang keadaan kita lagi gak baik-baik saja nih finansialnya. Juga seperti yang saya bilang, nggak perlulah itu ada terlalu lama drama gitu, misalnya kayak sedih atau ya takut berlebihan lah gitu. Karena rata-rata orang yang punya hutang itu bisa masuk ke fase dimana dirinya tuh melo gitu, melo karena ya meratapi lah, ibaratnya meratapi keadaan yang udah terjadi gitu. Oh sekarang gue jadi punya utang banyak, gini nggak bisa bayar, sedih tuh biasa meratapi banget deh pokoknya, merasa hidupnya dia yang benar-benar paling susah gitu. Padahal kan orang lain juga di luar sana masih banyak yang utangnya lebih gede gitu daripada dia gitu. Jadi ya jangan terlalu seperti itulah gitu, dibawa. Tetap harus punya posisi netral, jadi perasaannya tuh harus netral lah gitu, jangan terlalu drama gitu. Ya makanya kayak tadi saya bilang gitu kan, jangan terlalu baper dan bersikaplah realistis gitu. Oh ya udah, kita lagi punya utang, ya ada solusinya apa? Ya solusinya ya mau nggak mau pasti dibayar gitu kan. Kalau buat melunasi menyelesaikan masalah hutang itu ya dibayar gitu, mau gimana pun juga. Kalau teman-teman terlalu lama masuk di mode sedih-sedihan terus gitu, galau-galau terus, yang ada gimana mau bayar hutang. Sedangkan kalau mau bayar hutang itu kan harus banyak aktivitinya nih, harus kerja keras lah atau apa gitu kan, buat bisa menghasilkan uang juga gitu. Tapi kalau perasaannya tiap hari melo, drama, meratapi,
gimana rezekinya mau kebuka gitu kan. Gimana mau punya semangat buat ngasihin uang sedangkan pikiran sama hatinya aja udah ruwet gitu masalah itu gitu. Itulah kenapa saya bilang nggak boleh baper gitu. Ya udah, sedih boleh kok sewajarnya gitu. Lagi pula kalau misalnya teman-teman kan misalnya udah suami istri nih, pasangan gitu, udah gitu istri juga meratap, ya silakan juga dikomunikasikan ke istrinya gitu. Ya udah, kita nggak baik nih, kita emang punya hutang, tapi kan kita harus tetap optimis gitu, kita bisa bayar hutang ya, bukan malah meratapi nangis-nangis sana sini, drama ini itu gitu kan. Takut boleh kok, sedih boleh, tapi ya sewajarnya aja gitu, biar energi positifnya itu tetap ada gitu, kebangun gitu. Takut ya nggak usah takut lah, yang penting belajar komunikasi gitu. Karena kalau semakin yang digali itu rasa takutnya, ya gimana mau rezekinya mau kebuka gitu kan, penghasilannya mau bertambah buat bayar hutang. Karena ya auranya udah aura kusut gitu kan, aura sedih-sedihan mulu gitu. Nah teman-teman belajarlah buat komunikasiin gitu. Dan kalau misalnya masalah takut ini kan, takut disamperin debt collector segala macam, yang penting komunikasi gitu. Kalau masalah sama bank atau sama koperasi atau apa, ya dikomunikasikan aja gitu. Oh saya saat ini belum ada duitnya gitu, saya baru bisa bayar segini gitu. Bahkan kalau dari bank pun gitu, kalau teman-teman punya hutang, teman-teman ada duitnya berapa, itu di mata bank sendiri pun, dengan teman-teman tetap melakukan komunikasi dan teman-teman mau bayar seadanya, itu tetap dianggap itu itikat baik dari bank gitu. Karena memang kondisinya orang hidupnya lagi nggak ada gitu, mereka kan kadang suka tim-tim debt collector itu suka nelpon atau suka nyamperin dengan beringas segala macam. Tapi kan kalau selama teman-teman selalu berkomunikasi dengan baik dan punya niatan baik buat membayar, walaupun teman-teman adanya cuma berapa nih, ya udah gitu, apa adanya aja, ditunjukin aja realistisnya gitu. Ya kalau ada beberapa yang suka ngancem-ngancem gitu, ya udah nggak usah diambil pusing. Maksudnya kadang karena kalau kita lihat dari psikologisnya pekerjaannya, seorang debt collector itu ketika menagih ke teman-teman, tujuannya cuma satu, teman-teman takut teman-teman bisa bayar, teman-teman keluar buat bayar itu. Tapi kalau teman-teman sebagai seorang yang baik gitu, ya teman-teman ya bayar aja gitu. Maksudnya ya bayar dengan seadanya, yang kalau lagi seadanya segitu, misalnya nominalnya berapa, ya bayar aja seadanya gitu. Ya memang nggak menyelesaikan masalah langsung hutangnya gitu, tapi setidaknya nama teman-teman tetap baik, komunikasi tetap baik gitu. Terus yang paling penting juga adalah gimana sih caranya mas biar hutang saya itu bisa cepat lunas nih. Nah kalau niatnya pengen cepet banget ngelunasin adalah gini, ya fokusnya adalah utang teman-teman berapa dan aset yang teman-teman punya apa gitu. Kalau ini hutangnya jatuhnya adalah hutang karena pribadi, apalagi gaya hidup ya. Kalau gaya hidup ya, kalau hutangnya udah terlalu besar karena gaya hidupnya juga tinggi, ya teman-teman harus berkorban lah. Jangan masih maksain buat gaya hidupnya tinggi tapi penghasilannya udah gak ada nih, yang ada malah terseret hutang sana sini gitu. Kalau teman-teman bayar hutang yang karena gaya hidup ini, ya silakan teman-teman jual aset teman-teman sendiri gitu kan. Karena apa? Buat ngerem lah, buat sadar diri gitu. Jadi kadang ada orang yang gaya hidupnya tinggi sampai rela berhutang sana sini, jadi sumber kebocorannya itu sebenarnya karena gaya hidupnya dia sendiri nih, sampai jadi hutang sana sini gitu. Jadi kalaupun teman-teman bayarin hutang tiap bulan, tapi sumber kebocorannya karena gaya hidupnya ini nggak ditambal, nggak ditutup, dan parahnya nggak tahu diri gitu kan ibaratnya. Duit udah pas-pasan tapi gaya hidup masih mau tinggi. Nah ini yang fatal gitu. Jadi teman-teman ya berkorban lah. Lo mau ngelunasin hutang kan karena gaya hidup lo sendiri nih, lo jadi punya hutang gitu kan, jadi susah hidup lo. Ya jualin aja yang lo bisa jual gitu, karena buat nutupin hutang lo. Misalnya ya udah nggak mampu bayar cicilan mobil, ya udah over kredit aja mobilnya gitu, nggak usah dipersulit gitu. Rumah juga sama gitu, pengen punya rumah gede tapi penghasilannya pas-pasan kondisinya, ya daripada jadi beban itu hutang jadi beban,
ya udah overkredit aja gitu, sesimpel itu gitu. Maksudnya kalau teman-teman mau nyari shortcut buat melunasinya gitu. Tapi kan kadang banyak orang yang merasa nggak mau gitu cari solusinya, ngegali lagi yang lain gitu. Nah itu yang kadang malah jadi belibet gitu ibaratnya. Sebenarnya jadi akar masalah hutangnya apa, tapi berusaha dicari alternatif solusinya yang justru malah memperkeruh hutang itu sendiri gitu. Niatnya adalah pengen ngelunasin hutang, tapi malah menambah hutang baru dan malah makin ngejelimet lagi, ntar hutangnya makin bertumpuk nih segala macam gitu. Nah kalau itu tadi buat kalau masalah hutangnya hutang pribadi gitu kan. Ya kalau hutangnya masalahnya kebutuhan hidup juga sama gitu. Kalau teman-teman adanya asetnya apa, misalnya saya adanya asetnya motor nih yang bisa saya jual segala macam. Misalnya motornya dari NMAX, ya udah motor NMAX saya jual gitu. Habis itu dari hasil dijual belilah motor yang lebih murah. Berusahalah hidup buat lebih prihatin ke diri sendiri dulu, karena memang kondisinya lagi sulit gitu, lagi berat gitu. Nah ini belajar dikomunikasikan juga ke keluarga gitu. Kalau teman-teman sudah punya pasangan gitu, ke istri, belajarlah komunikasikan gitu. Kalau saat ini hidup kita lagi kayak gini, ya kita hidup dengan prihatin dulu gitu. Ini kan semua sementara gitu, sedang proses. Jadi jangan sampai Anda sebagai seorang kepala keluarga berusaha hidup prihatin, tapi pasangan Anda tidak bisa menerima itu gitu. Nah ini yang bakal jadi masalah baru lagi, jadi bakal kompleks nih gitu. Sudah tertimpa hutang, pasangan tidak terima, dengan hidup harus prihatin. Nah itu jadi berlapis nih masalahnya. Jadi balik lagi ke bagaimana teman-teman mengkomunikasikannya gitu. Nah yang ke berapa tadi? Yang kedua adalah ketika hutang ini adalah hutang bisnis gitu. Ya syukur kalau bisnis sendiri gitu kan. Hutangnya ada aset-asetnya yang udah karena buat ekspansi bisnisnya lah bahasanya, jadi berhutang dan akhirnya malah gagal bayar atau gagal kemampuan bayarnya. Yang masih bisa dilakukan ya sama, bisa menjual aset-aset bisnisnya. Dan kalau emang keuangannya udah nggak muter gitu di bisnisnya, ya silahkan dicari exitnya gitu kan. Ya biar gimana pun si owner yang akan menjadi penanggung dari hutang-hutangnya nih nanti gitu. Ya nggak usah malu juga kalau memang bangkrut gitu. Ya itu semua buat pelajaran hidup gitu. Semua orang juga pernah ada di fase-fase itu gitu. Fase-fase susah, fase-fase nggak ada daya buat kemampuan bayar segala macam, ya hampir sebagian orang pasti punya pengalaman hutang gitu. Kalaupun dia belum punya pengalaman hutang, pasti suatu saat dia bakal punya pengalaman hutang gitu. Nggak mungkin lepas gitu dari hal itu gitu. Kayak gitu ya. Kalau lain cerita kalau hutangnya itu adalah hutang bisnis yang kena tipu. Nah ini lumayan ruwet juga gitu kan. Kalau kayak gini nih teman-teman ya berusaha buat fokus bertahan hidup dulu gitu kan. Selainnya tetap juga balik lagi kalau ada aset-aset yang harus ini, tapi utamakan buat bertahan hidup teman-teman juga gitu. Ya sebenarnya intinya sama aja sih ya, dari semua hutang yang tadi. Kalau teman-teman punya duit penghasilan sebulan berapa, fokus utamanya adalah selalu utamakan buat dapur sendiri ngebul dulu gitu. Tapi dengan kondisi yang coba kita sadarin ya, prihatin gitu. Misalnya sebulan yang biasa normalnya buat kebutuhan hidup ya, buat kebutuhan hidup itu sekitar 10 juta misalnya ya, karena kondisinya lagi prihatin, ya berarti bisalah belajar hidup dengan penghasilan yang ada. Dengan misalnya penghasilannya cuma buat kebutuhan hidup itu adalah sekitar 4 juta, ya berarti bertahanlah hidup dengan 4 juta gitu, yang benar-benar buat kebutuhan hidup. Semuanya dibatasin, diprihatinin gitu. Nah kalau misalnya nggak bisa gimana? Ya dicari caranya biar bisa gimana. Gitu. Yang pasti fokus aja buat bisa keluarga itu tetap makan gitu. Karena kalau udah keluarga sudah kesulitan buat makan sendiri, nah itu teman-teman langkahnya tuh buat berpikir, buat bergerak itu akan susah.
Oke, misalnya teman-teman utamain malah udah deh, saking nggak mau punya utang, bayar hutangnya dulu digedein gitu. Tapi buat dapurnya tuh benar-benar ngepres atau sama sekali nggak ada gitu. Nah itu kadang jadi fatal sih gitu. Itu yang malah menjadi masalah baru buat di rumah tangga teman-teman gitu. Jadi kalau saran saya, ketika teman-teman punya hutang, tetap utamakan adalah di dapur teman-teman dulu harus tetap ngebul gitu. Ya, buatlah dengan kondisi memprihatin gitu, buat prihatin lah kondisinya. Jadi bayarlah hutangnya juga ya setelah diutamain buat dapur ngebulnya dulu gitu, dengan yang kondisi prihatin tadi gitu. Karena kalau dapur nggak ngebul, pasangan marah-marah, ya teman-teman jadi susah buat gerak gitu. Kan nggak enak, mau teman-teman semangat kerja, mau optimis nyari rezeki, nyari penghasilan gitu kan, penghasilan tambahan buat bisa bayar hutang, tapi di rumah panas gitu kan, ibaratnya konflik mulu nih sama pasangan gitu kan. Itu kan nggak enak kayak gitu. Makanya saya menyarankan ketika teman-teman punya hutang di jenis hutang apapun, utamakan buat bertahan hidup keluarga utama dulu, keluarga inti dulu, seperti itu. Nah selanjutnya adalah mekanismenya. Tadi kan kita udah ngebahas hutang bisnis ya, hutang limpahan juga sebenarnya sama juga sih intinya itu. Intinya tadi saya bilang utamakan buat bikin dapur ngebul. Nah yang terakhir ini sebenarnya adalah masalah gimana teman-teman saat janji buat bayarnya. Nah, ini yang sebenarnya kunci dari segala kunci buat teman-teman bisa cepat melunasi utang atau enggak, dan juga gimana kelancaran rezeki teman-teman nih. Jadi kalau misalnya teman-teman punya rencana buat bayar hutang ke si A di akhir bulan, duitnya udah ada akhirnya, duitnya udah ada nih buat bayar si A, tapi teman-teman malah melenceng, harusnya bayar di akhir bulan buat bayar hutangnya si A, teman-teman malah beli yang lain dulu, yang niatnya buat dibayarkan tapi malah nggak dibayarkan nih ke si A, itu malah diselewengkan nih duitnya. Nah ini yang jadi masalah, teman-teman bakal susah buat bayar hutang ke depannya, yang dimana bikin rezeki teman-teman, keuangan teman-teman jadi macet. Makanya kalau ada orang bilang, kok saya buat bayar hutang kok kayaknya susah ya nyarinya gini-gini. Nah coba teman-teman koreksi diri sendiri gitu, pernah nggak ngalamin hal kayak gitu? Misalnya dari kondisi lagi mau rencana bayar hutang ke si A, tapi ketika udah ada akhirnya duitnya diadakan gitu kan, akhirnya duitnya ada tapi malah nggak dilakuin nih buat bayar si A, malah diselewengkan buat bayar yang lain dulu gitu, atau dipakai buat belanja dulu gitu. Nah itu yang jadi malah bumerang nih buat teman-teman semua. Tapi kalaupun misalnya kan tadi kata Mas suruh dapur dulu nih, dulu utamain gini. Iya, tapi kalau teman-teman udah punya rencana dalam hal keuangan kayak gitu, hukumnya uang itu, apalagi terkait yang masalah uang ini dan hutang gitu, teman-teman janjinya apa, walaupun ini janjinya adalah tanpa teman-teman ucapkan ke teman-teman nih, misalnya cuma dalam hati aja. Nah itu udah sama aja teman-teman kayak mengkhianati diri sendiri gitu, merusak sistem dari alam semestanya nih, terutama dari segi kerezekiannya nih, yang tahu-tahu udah ada duitnya tapi malah diselewengin. Nanti besok teman-teman jadi kesulitan lagi, alur rezekinya nih jadi berantakan gitu kan, karena harus apa yang diniatkan harus dilakukan gitu kan, kayak gitu. Jadi misalnya niat bayar hutang tanggal segini, duitnya udah ada, buru-buru bayarin udah, urusan nanti besoknya gimana, saya mau besok ada kebutuhan lagi buat belanja, insya Allah nanti ada uangnya lagi gitu. Yakin aja, selama teman-teman ngelakuin ini dengan cara yang benar, pasti ada aja jalannya uang. Nanti alur keuangannya itu bakal lancar gitu, dari arah yang tidak terduga-duga gitu.
kesekiannya. Nah ini kuncinya di situ sih intinya, karena banyak kasusnya orang yang jadi hutangnya makin banyak karena sistem penyelewangan ini nih gitu. Banyak orang yang nggak ngeh kalau ternyata diniatin A nggak dibayar, nggak sesuai gitu. Itu yang jadi biang utama masalah kebanyakan orang sampai numpuk hutang sana sini itu. Ya intinya kurang lebih itu tadi ya saya coba sampein poin-poinnya, karena kalau mau di breakdown detail ini banyak banget sumpah. Tapi kalau saya langsung sampein inti poin-poinnya adalah jangan baper ya kan, tetap utamakanlah dapur dulu biar tetap ngebul gitu. Ya dan yang terakhir adalah ya sistem pembayarannya, kalau udah berjanji jangan dikhianatin gitu. Kalau urusan biar lancar segala macam ya kunci utamanya ketika udah waktunya bayar, udah ada duitnya, buru-buru deh bayarin, jangan kebanyakan melenceng gitu. Nah ini yang jadi biang masalah utama gitu. Oke, udah hampir setengah jam saya buat penjelasan ini. Kalau kurang lebihnya nanti ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, saya dengan senang hati akan coba membantu teman-teman nih gitu. Ya, kalau misalnya belakangan ini teman-teman merasa lagi agak berat hidupnya, atau lagi bimbang atau lagi bingung, ya silahkan aja lakukan proses cleansing lagi gitu, biar energi positifnya naik lagi kayak gitu. Oke, sekian dari saya buat materi ini. Silahkan kalau ada pertanyaan tinggal chat aja di WhatsApp. Oke, thank you.